menjelaskan apa itu perbedaan COVID 4.1 dan COVID 5. Nah, bagi kamu yang belajar tentang tata kelola, pasti sudah tidak asing nih dengan apa itu kerangka kerja COVID. Tapi tahukah kamu bahwa versi 5 itu membawa perubahan besar dari versi sebelumnya? Yuk kita bahas. Sekilas tentang COVID. COVID atau Control Objective for Information and Related Technology adalah framework yang dikembangkan oleh ISACA untuk membantu organisasi mewujudkan tata kelola teknologi informasi yang efektif, mengelola risiko teknologi informasi, dan menyelaraskan TI dengan tujuan bisnis. COVID 4.1 itu dirilis pada tahun 2007, sedangkan COVID 5 itu dirilis tahun 2012. Perubahan dari definisi 4.1 ke 5 itu sangat signifikan loh, karena COVID-5 itu menjadi lebih luas, lebih strategis, dan lebih terintegrasi. Perbedaan utama COVID 4.1 PS COVID-5 itu yang pertama itu aspeknya, itu fokus utama. Misalnya fokus utamanya COVID 1 itu tata kelola teknologi informasi, sedangkan COVID 5 itu tata kelola teknologi informasi ke skala enterprise-nya. Kalau framework pendukung itu COVID 4.1 itu berdiri sendiri. Kalau 4 COVID 5 itu terintegrasi dengan ITIL dan TOGAF dan ISO. Jumlah proses dari COVID 4.1 itu 34 proses, sedangkan COVID 5 itu naik menjadi 37 proses terintegrasi. Prinsip tata kelolanya itu kalau 4.1 tidak dinyatakan secara eksplisit, sedangkan COVID 5 itu mengandung 5 prinsip tata kelola IT. Struktur domainnya juga untuk COVID 4.1 ada 4 domain. Untuk COVID 5 bernaik menjadi 5 domain. Ada EDM. Dan juga ada pendekatan peran. Kalau 4.1 lebih teknis, sedangkan COVID 5 itu lebih strategis dan business oriented. Ada penjelasan tambahan, COVID 4.1 itu memiliki 4 domain utama. Yang pertama ada plan and organize, ada accuracy and development, deliver and support, ada monitor and evaluate, dan juga ada COVID 5 itu memiliki 5 domain, ada EDM, APO, BAI, DSS, dan MIA. 5 menekankan pentingnya governance dan manajemen sebagai dua entitas terpisah yang tidak dijelaskan secara eksplisit di versi 4.1. Prinsip baru dalam COVID 5. COVID 5 itu memperkenalkan 5 prinsip tata kelola IT modern, memenuhi kebutuhan stakeholder, fokusnya misalnya fokus pada pencapaian tujuan bisnis, bukan hanya teknis, dan juga menyeluruh untuk seluruh perusahaan, tidak hanya digunakan oleh definisi IT, tetapi seluruh organisasi, dan juga satu kerangka kerja terpadu, menggabungkan standar dan framework lainnya seperti ISO, ITIL, dan TOGAF. Juga ada pendekatan holistik, itu memperhatikan nih banyak elemen dan juga struktur organisasi, bagaimana budaya SDM yang diproses, dan juga yang terakhir memisahkan governance dan manajemen. Governance itu mengarah dan mengawasi, sedangkan manajemen itu menjalankannya. Pasti kalian bertanya-tanya nih, kenapa sih perubahan itu sangat penting? Karena organisasi modern itu menghadapi tantangan lebih kompleks, ancaman siber, kebutuhan regulasi, disrupsi teknologi. COVID 5 itu menawarkan pendekatan yang lebih strategis, menyeluruh, dan juga fleksibel dibandingkan versi sebelumnya. Versi ini juga memungkinkan perusahaan dari berbagai organisasi dan industri untuk menyesuaikan penerapan governance dan teknologi informasi sesuai kebutuhan. Secara garis besar, COVID 5 itu penyempurnaan dari COVID 4.1 dengan pendekatan yang baru, lebih menyeluruh dan terintegrasi. COVID 5 itu lebih sesuai dengan kebutuhan bisnis modern, lebih mampu menjawab tantangan tata kelola teknologi saat ini, lebih mudah dikombinasikan dengan framework lainnya. Jika kamu ingin memahami tata kelola teknologi informasi yang profesional dan modern, pelajari dan terapkan prinsip COVID 5 ya teman-teman. Terima kasih.